Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat Alkitab, perasaan khawatir mungkin telah menjadi bagian dari dinamika perasaan kita sehari-hari. Kita khawatir akan kondisi lalu lintas yang padat sehingga membuat lelah. Kekhawatiran yang timbul karena berkurangnya konsumen kita, hingga kepada kekhawatiran mengenai kecukupan gaji kita untuk menopang kehidupan sampai akhir bulan. Sampai batas tertentu mungkin perasaan khawatir itu adalah sebuah kewajaran, tetapi jika sampai berlebihan dan menguasai hidup kita, tentulah perasaan tersebut dapat menjadi penghalang bagi produktivitas kita. Apalagi jika sampai kekhawatiran yang kita rasakan menghalangi mata batin kita untuk melihat penyelenggaraan ilahi yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Nasihat untuk tidak khawatir pada perikop ini harus dibaca dalam bingkai tantangan Yesus pada ayat sebelumnya untuk memilih tuan dalam hidup kita, yakni Allah atau Mamon. Pilihan yang diambil harus dijalani dengan totalitas. Jika memilih Allah, maka kita diundang untuk mempercayainya dengan sepenuh hati dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk saat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jalanilah kehidupan dan bekerjalah tanpa dikuasai oleh kecemasan. Masyarakat pada saat itu mayoritas bekerja pada sektor agraris. Dalam mengupayakan tanah yang bisa dikerjakan adalah mengupayakan tanah sebaik-baiknya, karena ada banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Tidak ubahnya hidup kita di masa modern ini. Berupayalah sebaik mungkin dalam segala sesuatu dan pasrahkan diri pada kehendaknya. Maka Ia mengundang umatnya untuk mengarahkan diri pada kerajaannya atau perwujudan kehendaknya di bumi ini. Itulah yang menjadi fokus hidup kita. Tuhan Yesus kemudian mengajak kita untuk berefleksi atas penyelenggaraan ilahi yang terjadi dalam semesta. Burung yang tidak bekerja tetapi Tuhan sediakan makanan.
Bunga bakung di ladang yang waktu hidupnya sangat sebentar pun dihias Allah dengan begitu indahnya, bahkan jika dibandingkan dengan Raja Salomo beserta segala kemegahannya. Analogi tersebut rupanya merujuk kepada soal kebutuhan hidup pokok sehari-hari yang memang diupayakan setiap orang. Dengan demikian, segala sesuatu disediakannya kepada orang yang dengan setia mengikut Tuhan dan mewujud nyatakan kehendaknya dalam hidup sehari-hari. Pada akhirnya, itulah yang bisa kita lakukan karena kekhawatiran tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup. Sehasta saja tidak bertambah dalam jalan kehidupan kita karena kekhawatiran yang menguasai kita. Maka marilah kita mengandalkan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Sesekali merasa khawatir mungkin baik, tetapi jika hidup kita dikuasai kecemasan, hal tersebut harus kita waspadai. Alih-alih berfokus pada kekhawatiran yang belum tentu terjadi, maka arahkan fokus hidup kita pada perwujud nyataan kehendak-Nya. Tuhanlah yang memiliki hidup kita, maka segala sesuatu akan dicukupkan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menyembah-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau selalu bersama kami di tengah kekhawatiran dan beban kami. Ingatkanlah kami bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kendali. Kami tidak perlu takut atau khawatir, sebab Engkau selalu menyediakan, menjaga, dan mengasihi kami. Kuatkan iman kami untuk percaya bahwa rencana-Mu sempurna dan kasih-Mu tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.